Baik, Bapak Ibu, mungkin kita sebelum memulai webinarnya, kita bisa ambil foto dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Mohon kameranya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Yang lainnya bisa diaktifkan ya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry selaku narasumber pada seminar kali ini dengan tema training pemahaman internal auditor dalam penerapan sistem manajemen.
Selain itu juga kami ucapkan terima kasih kepada partisipan semua yang telah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung kepada Bapak Ferry Indrianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik Mbak Alda, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan ya, ini saya Ferry Indrianto, di sini sebagai pemberi pelatihan ya atau refreshment, intinya itu terkait dengan internal auditor ya berdasarkan ISO 19011 versi 2018. Oke, sebelumnya dari saya mengucapkan terima kasih kembali atas waktu dan kesempatannya. Mungkin dalam kegiatan kita hari ini ya berkaitan dengan pemahaman internal auditor dalam penerapan sistem manajemen. Ini khususnya untuk tim di GIS dan di tim di anggota di Apeknas ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja izin share screen ya Mbak Alda ya. Mana, Pak? Oke. Ini sudah tampil ya Mbak Alda ya? Sudah, Pak. Saya izin matikan video ya karena koneksinya di sini agak kurang baik. Jadi kalau itu bisa putus-putus sepertinya. Tadi juga kayaknya putus terkait koneksinya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya untuk in-house training sih intinya atau refreshment ya internal auditor berdasarkan ISO 19011 versi 2018. Ini terkait pemahaman ini dari saya. Saya bekerja di GIS sih utamanya ya sebagai auditor juga dan sebagai pengembangan di lab di GIS ini. Oke, ini Mbak Alda, ini tampil nggak sih? Ya, Pak. Nggak ada tulisan ya, Pak? Nggak ada ya. Nggak bisa keluar ya. Nah, ini. Oh, udah ada, Pak. Oke. Oke. Oke, langsung saja untuk kegiatan pemahaman ini mungkin di awal kita mohon maaf ada suara-suara motor ya. Oke, di awal kita ada definisi ya. Definisi audit itu apa sih sebetulnya? Jadi audit adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit serta melakukan evaluasi serta secara objektif ya sejauh mana kriteria audit dipenuhi. Itu definisi audit. Kemudian ada definisi auditor. Definisi auditor itu adalah orang yang berkompetensi untuk melakukan audit. Kemudian ada auditi. Nah, auditi ini orang atau divisi ya yang diaudit oleh auditor.
Jadi ada 3 definisi utama. Yang pertama itu audit, yang kedua auditor, dan yang ketiga auditi. Jadi definisi itu kita terapkan dulu seperti ini ya, untuk memenuhi tujuan bisnis di dalam suatu perusahaan atau sistem manajemen yang telah diterapkan. Aduh. Oke, lanjut ke tujuan audit ya. Jadi tujuan audit itu mengapa sih harus diaudit di dalam suatu implementasi ya di suatu perusahaan atau bisnis ya yang dilakukan. Jadi intinya tujuan audit itu untuk menilai kesesuaian atau pemenuhan ya. Kok nggak dipasang, Kak? Kenapa? AC-nya. Itunya nggak ada di mana ya? Udah. Oke, lanjut. Tadi ada ini ya. Jadi tujuan audit ini untuk menilai kesesuaian atau pemenuhan dengan persyaratan standar dan legal. Kemudian ada untuk menilai keefektivitasan ya sistem manajemen untuk menginvestigasi masalah yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Itu tujuan audit. Kemudian ada sebagai sarana ya, sebagai perbaikan atau continual improvement ya. Kemudian ada konsep audit ya, di mana konsep audit ini adalah kenapa ini? Mbak Ada minta bantu share screen aja ya, kayaknya punya saya agak error ya. Iya Pak, boleh Pak. Saya share screen ya. Nggak bisa jalan soalnya. Sampai di konsep audit ya Pak. Iya. Kalau nggak seperti tadi aja Mbak Alda, kelihatan kan ya. Nah gitu aja ya. Oke, lanjut ke konsep audit ya. Di mana konsep audit ini, audit itu bersifat sistematis ya, atau terencana. Kemudian audit adalah untuk mendapatkan bukti atau bukti audit, bukan untuk mencari kesalahan personal atau divisi atau bagian di dalam suatu organisasi. Kemudian ada audit dilakukan sebagai alat ya untuk melakukan continual improvement atau perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian independen, dasar ketidakberpihakan audit dan objektivitas kesimpulan audit. Kemudian pendekatan berdasarkan bukti, metode yang rasional untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipercaya dan terjaga konsistensinya melalui proses audit yang sistematis. Kemudian melakukan secara benar dan akurat. Di konsep audit itu ada 6 konsep ya yang harus diterapkan, di mana itu ada sistematis, terus berdasarkan fakta atau bukti audit sebagai alat, kemudian harus independen dan tidak berkepihakan ya,
kemudian ada berdasarkan pendekatan proses ya atau metode yang diterapkan. Kemudian yang terakhir ini melaporkan secara benar dan akurat. Lanjut. Kemudian di sini ada audit mutu. Nah, audit mutu ini suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasil yang telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan ya oleh biasanya top management. Jadi audit mutu itu suatu pemeriksaan yang sistematis untuk menjaga mutu jasa atau produk yang dihasilkan. Ya. Next. Kemudian di sini ada tadi kan audit mutu ya. Di sini ada sistem mutu. Nah, sistem ini gimana? Oh, yaudah. Sebentar ya, Mbak Alda. Lagi ada. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Gimana? Ya, oke, lanjut. Sorry sebelumnya ini ada gangguan sedikit ya. Tadi ruangannya mau dipakai gitu. Lanjut, tadi itu ada audit mutu. Audit itu mutu itu berkaitan dengan suatu pemeriksaan ya, yang mencakup mutu jasa atau produk yang dihasilkan. Kemudian ada sistem mutu. Nah, sistem mutu ini mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk melaksanakan manajemen mutu. Dari yang di atas tadi audit mutu ya. Jadi sistem manajemen mutu ini basicnya itu ada ISO 9001 ya general, di mana ISO 9001 ini khususnya untuk semua perusahaan ya, yang general semua bisa dipakai untuk menjaga konsistensi yang ditetapkan oleh top manajemen berkaitan dengan hasil jasa atau produk. Oke, lanjut. Kemudian ini ada 3 tipe penjaminan mutu ya, di mana ada 3. Yang pertama ini jaminan mutu produk, ya intinya sih memastikan mutu produk atau keluarannya ya. Kemudian jaminan mutu proses, memastikan mutu suatu proses. Kemudian ada jaminan mutu sistem. Intinya mutu sistem ini di dalam suatu penerapannya di dalam ISO 9001 di dalamnya itu ada panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, kemudian form-form yang diterapkan ya. Intinya 3 tipe ini utamanya ke sana gitu. Lanjut. Dari 3 tipe ini, utama audit mutu adalah untuk produk atau pelayanannya atau jasa berdasarkan atas karakteristik produk atau jasa tersebut. Kemudian audit mutu proses ini berdasarkan indikator kinerja kunci.
audit mutu sistem berdasarkan pada elemen-elemen dari sistem yang diimplementasikan. Lanjut. Di sini ada tipe-tipe lain ya yang biasanya dilakukan, di mana dalam kegiatan audit itu ada audit pengamatan, itu untuk memantau kendali proses, infeksi, untuk penerimaan produk misalkan gitu ya. Kemudian salah satunya sih itu, kemudian ada penilaian. Nah, penilaian ini mempertimbangkan dasar dari hasil evaluasi, kemudian seberapa baik pencapaian tingkat mutu yang telah dilakukan gitu ya, atau yang dihasilkan. Lanjut. Nah, di sini ada alasan-alasan ya, di mana untuk audit mutu, salah satunya atau contohnya ini untuk mengevaluasi pemasok atau rekanan sesuai dengan kontrak, untuk memverifikasi sistem manajemen organisasi ya yang masih berlaku untuk tujuan tertentu, untuk mengevaluasi sistem manajemen dibandingkan dengan sistem manajemen lainnya. Jadi ada beberapa alasan ya di mana audit mutu ini intinya untuk mengevaluasi atau memverifikasi sistem manajemen yang telah diterapkan atau diimplementasikan di suatu organisasi. Next. Lingkup audit mutu, kemudian yang di dalam lingkup audit itu ada aktivitas-aktivitas yang perlu didesain untuk audit tertentu agar mencapai target atau tujuan audit. Jadi audit mutu ini yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan audit internal biasanya ya di dalam suatu organisasi, atau biasanya kalau untuk lembaga sertifikasi itu ada audit eksternal yang dinamakan kita sebagai lembaga sertifikasi mengaudit suatu perusahaan untuk tujuan tertentu. Oke, next. Nah, di sini lanjut ya, ada persyaratan audit. Persyaratan audit dalam sistem manajemen yaitu adalah organisasi harus melaksanakan internal audit dalam interval yang telah ditentukan sesuai dengan rencana. Nah, ini biasanya di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu ada internal audit dan dilakukan minimal 1 tahun sekali. Gitu ya. Dan ada jadwal yang sudah terencana dalam 1 tahun berikutnya. Kemudian program audit ini direncanakan dengan memperhatikan status dan kepentingan dari rangkaian proses dan area yang diaudit termasuk hasil audit sebelumnya. Kemudian kriteria audit, ruang lingkup dan frekuensi audit yang harus ditetapkan. Kemudian ada auditor dirarang ya mengaudit ruang lingkup kerjanya atau mengaudit sendiri sih intinya. Kemudian hasil-hasil audit harus dicatat ya. Ya hasil-hasil audit ya berupa catatan audit, laporan audit dan lain-lain. Oke, next. Oke, kita masuk ke fase-fase untuk melakukan kegiatan audit ya. Nah, kegiatan audit ini utamanya sih audit sistem manajemen ini kalau untuk di perusahaan ya atau suatu organisasi yang memproduksi produk atau jasa ya, itu biasanya dilakukan internal audit. Kemudian kalau sebagai lembaga sertifikasi kita melakukan audit di suatu perusahaan untuk tujuan tertentu, misalkan untuk sertifikasi SNI atau sertifikasi ISO itu sendiri. Di dalam fase-fase audit ini kita sebutnya ada 3 fase ya. Ini mungkin mohon maaf sebelumnya, sebetulnya ini ada 3 fase ya. Itu fase pertama perencanaan audit, fase kedua pelaksanaan audit, dan fase ketiga itu ada follow up audit. Next. Untuk fase pertama
terkait perencanaan audit itu meliputi schedule audit atau jadwal audit yang kita buat ya, di mana schedule ini ada suatu ya dokumen berupa jadwal audit yang sudah direncanakan ya untuk kegiatan internal audit atau di lembaga sertifikasi untuk melakukan kegiatan audit di suatu perusahaan. Kemudian pemilihan tim audit yang sudah berkompetensi ya, intinya tim audit ini atau personil ya yang sudah berkompetensi untuk melakukan kegiatan internal audit atau audit eksternal gitu ya. Kemudian hubungan organisasi yang akan diaudit. Ya, jadi sebelum melakukan kegiatan audit kita harus konfirmasi untuk kegiatan yang sudah kita rencanakan. Kemudian mengarahkan untuk audit tim ya. Jadi audit ini kita arahkan bahwa kegiatannya itu di tanggal berapa, waktunya kapan, dan selesainya juga kapan. Setelah itu ada pembuatan checklist audit. Setelah kegiatan audit sistem manajemen ya selesai, itu ada pembuatan checklist audit atau berupa laporan audit ya. Jadi laporan audit itu di akhir ya, kalau untuk checklist itu sebagai bahan untuk auditor terkait dengan kegiatan audit, di mana pengecekan atau verifikasi atau meninjau ya sebuah organisasi di dalam bagiannya masing-masing. Kemudian masuk ke fase kedua, ini pelaksanaan auditnya itu sendiri ya. Jadi ada yang pertama dilakukan opening meeting, kemudian pelaksanaan audit. Nah, opening meeting ini sebelum kita mulai biasanya akan dilakukan opening meeting ya. Opening meeting penjabaran, opening meeting ini berkaitan dengan penjabaran kegiatan audit ya, di mana jadwal yang sudah kita rencanakan kita komunikasikan kembali ke tim auditi berkaitan dengan kegiatan audit yang akan dilaksanakan. Kemudian di dalamnya juga ada lingkup audit dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan audit ya ini berkaitan dengan auditor dan auditi, di mana pelaksanaan audit ini si auditor ini melakukan peninjauan ya atau memverifikasi pihak auditi berkaitan dengan dokumen-dokumen yang telah diimplementasikan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Setelah pelaksanaan audit selesai atau ini tim auditor akan membuat laporan audit ya. Nah, laporan audit ini di dalamnya berupa kesimpulan, rekomendasi, atau ada ketidaksesuaian yang ditemukan di dalam kegiatan audit yang telah dilaksanakan. Setelah pembuatan audit ini ada closing meeting. Ya, closing meeting ini penjabaran hasil dari kegiatan audit yang telah dilaksanakan. Next. Oke, ini masih fase kedua terkait pelaksanaan audit. Yang kedua ini ada metode ya, metode untuk melakukan audit ya. Yang pertama itu ada interview, observasi, dan cek dokumen. Nah, interview ini biasanya auditor meminta auditi untuk menjelaskan kegiatan yang dia kerjakan di dalam suatu bagian ya, terkait dengan proses-proses yang ada gitu. Kemudian kalau untuk observasi biasanya auditor mengamati suatu lingkungan atau proses ya, di mana proses yang telah
dilaksanakan di dalam suatu organisasi itu sudah mencapai tujuan bisnis ya, atau implementasinya itu keluar tidak dari standar yang mereka terapkan gitu. Kemudian cek dokumen, cek dokumen ini berkaitan dengan pencocokannya suatu kegiatan, pencatatan yang ada, apakah itu sudah sesuai dengan standar atau regulasi atau yang lainnya. Oke, next. Nah, masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini follow up audit ya. Jadi bila mana dalam kegiatan audit yang telah dilaksanakan ada suatu temuan ya, temuan ini bersifat intinya sih bukan menjelekan tapi bersifat untuk perbaikan ke depannya gitu ya. Di mana temuan ini biasanya ada 2 temuan. Yang pertama ini major, yang kedua minor. Untuk observasi ini berupa berupa masukan dari tim auditor untuk pengembangan berikutnya. Nah, yang pertama ini terkait major, jadi contoh ya atau suatu kegagalan ya pemenuhan, misalkan standar ISO 9001, peraturan dan atau persyaratan pelanggan, dan temuan minor namun bersifat sistematis. Jadi contohnya itu menunjukkan ya kegagalan pemenuhan standar ISO 9001 misalkan, atau peraturan dan atau ya persyaratan pelanggan, serta temuan minor namun bersifat sistematis. Itu masuk dalam kategori major. Atau di dalam standar ISO 9001 kan ada klausul-klausul ya, di mana klausul itu salah satunya tidak diterapkan yang berdampak pada sistem manajemen mutu yang diimplementasikan itu tidak berfungsi. Itu masuknya dalam temuan kategori major ya. Kemudian ada minor. Nah, minor ini menunjukkan inkonsistensi dalam implementasi sistem manajemen mutu ya. Misalkan implementasi di lapangan tidak sesuai dengan prosedur atau IKA yang sudah ditetapkan. Itu bila mana ada temuan seperti itu akan masuk dalam kategori minor ya. Nah, 2 temuan ini untuk kategori major. Yang pertama biasanya untuk batas waktu tindakan perbaikan ya, itu satu bulan ya, yang sesuai dengan ketentuan prosedur atau yang telah ditetapkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu. Umumnya sih 1 bulan, kemudian untuk minor umumnya 2 bulan, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk kategori major, biasanya bukti-bukti perbaikan yang harus dilakukan itu bersifat ini ya, dilampirkan ya, intinya dilampirkan bukti-bukti perbaikan jika diperlukan. Sebagai auditor perlu meninjau kembali terkait prosesnya gitu, atau perlu meninjau kembali lokasi yang perlu kita verifikasi kembali gitu. Nah, kalau untuk kategori minor, untuk tindakan perbaikannya biasanya itu dilampirkan bukti-bukti perbaikan, misalkan ada ketidaksesuaian yang berkaitan dengan prosedur yang telah ditetapkan gitu, dengan proses kegiatan yang ada. Gitu. Berarti ada revisi prosedur atau ada revisi kegiatan di dalam suatu organisasi. Gitu. Kemudian yang terakhir ini ada observasi. Nah, observasi ini temuan yang dapat dijadikan acuan perbaikan atas sistem manajemen mutu yang sudah ada gitu. Jadi intinya observasi ini untuk peningkatan secara berkelanjutan yang diterbitkan oleh tim auditor sebagai masukan ya di dalam suatu organisasi. Next. Oke, lanjut ini masih follow up audit. Jadi
apa itu sesuai dan tidak sesuai ya. Jadi kesesuaian itu adalah bukti audit memenuhi kriteria audit ya. Jadi auditor yang memverifikasi atau meninjau bukti audit itu sudah memenuhi kriteria audit. Nah, kriteria ini misalkan ISO 9001, regulasi atau yang lainnya. Kemudian ketidaksesuaian. Jadi ketidaksesuaian ini penyimpangan melalui bukti objektif ya atas kriteria audit yang telah ditetapkan. Jadi auditor setelah melakukan peninjauan, misalkan ada bukti objektif yang menyimpang gitu ya atas kriteria audit atau standar audit yang ditetapkan gitu ya. Kemudian pelaporan ketidaksesuaian harus mencakup. Nah, ini sebagai auditor ini jadi dalam melakukan pelaporan hasil audit itu harus konsisten ya, apa yang ditemukan, tidak berpihak, dan intinya tidak mengada-ngada sih. Mungkin ini yang pertama problem. Nah, problem ini ketidaksesuaian terhadap kriteria audit, kemudian lokasi. Nah, lokasi ini tempat persis di mana ketidaksesuaian ditemukan. Kemudian objek. Nah, objek ini hal rinci yang mengindikasikan ketidaksesuaian atas temuan yang gitu ya oleh tim auditor. Kemudian ada reason. Nah, reason ini mengapa objek tersebut menjadi ketidaksesuaian dan konsekuensinya itu ketidaksesuaian tersebut mengacu pada referensi yang digunakan. Oke, next. Nah, ini sebagai auditor ya, laporan audit itu meliputi ya. Yang pertama ini ruang lingkup dan sasaran audit, jadwal audit dan lokasi audit, anggota tim audit, auditi, identifikasi dokumen, rujukan terhadap audit yang dilakukan, kemudian observasi audit dengan bukti pendukung, ketidaksesuaian atau NCR ya, kesimpulan atau keputusan audit, dan yang terakhir itu rekomendasi ya pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit berikutnya. Oke, next. Nah, ini dalam fase ketiga ini setelah dilakukan kegiatan audit dan dilaporkan laporan audit ya, bila mana ada temuan ketidaksesuaian misalkan major atau minor, jadi ada tanggung jawab yang harus ditindaklanjuti ya terkait perbaikannya. Mungkin tanggung jawab itu untuk tim audit atau auditor ini biasanya kan mencatat ya ketidaksesuaian atau temuan audit dalam form ya NCR sesuai yang telah ditetapkan ya form-formnya, menjelaskan ketidaksesuaian ke auditi, meminta persetujuan auditi mengenai jangka waktu penyelesaian tindakan perbaikan, kemudian ada mengontrol dan memonitor penerbitan dan pengambilan NCR itu ya. Jadi auditor itu ya harus melakukan ya follow up intinya untuk temuan-temuan atau yang dia laporkan ke tim auditi mengenai tindakan perbaikan ya. Selalu memonitor dan memeriksa kembali atau memverifikasi kembali terhadap ketidaksesuaian yang telah ditindaklanjuti oleh tim auditi terhadap temuan NCR tersebut. Oke, yang kedua ini auditi. Nah, auditi ini mengerti ya dengan jelas ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor, kemudian menyelidiki atau menemukan akar penyebab masalah, kemudian melakukan tindakan perbaikan untuk mencegah terulang kembalinya permasalahan yang sama, kemudian melakukan pengendalian untuk menjamin efektivitas tindakan perbaikan.
Kemudian mencatat tindakan perbaikan yang diambil dan merubah atau merevisi dokumen bila perlu, mengembalikan ketidaksesuaian ke auditor untuk diverifikasi. Nah, setelah dilakukan tindakan perbaikan oleh tim auditi, biasanya laporan tindakan perbaikan akan dilaporkan ke tim auditor untuk diverifikasi apakah sudah memenuhi atau belumnya. Jika sudah memenuhi akan dilakukan tutup ya, intinya close bahwa ketidaksesuaian itu telah ditutup. Bila mana masih belum memenuhi akan dikembalikan lagi ke tim auditi untuk ditindaklanjuti perbaikannya. Oke, next. Oke, nah ini tindak lanjut ya terkait audit. Jadi setiap tindakan perbaikan harus diverifikasi auditor, kemudian setiap ketidaksesuaian yang timbul ya dari tindak lanjut audit ditetapkan sebagai temuan baru ya. Jadi setiap ketidaksesuaian yang timbul dari tindak lanjut audit ditetapkan sebagai temuan baru. Jadi harus tim audit ini sebetulnya harus benar-benar ya menindaklanjuti terkait dengan temuan yang telah ditemukan oleh tim auditor. Kemudian semua temuan yang ada harus dilakukan ke top manajemen pada saat tinjauan manajemen atau manajemen review dilakukan sebagai masukan untuk audit selanjutnya. Jadi setiap kegiatan internal audit atau ada external audit itu hasilnya selalu dimasukkan dalam tinjauan manajemennya. Next. Nah, di sini ada internal quality outline ya. Jadi sebagai auditor itu biasanya ada yang namanya lead auditor, kemudian auditor, kemudian dan ada observasi atau auditor in trainee ya, biasanya di suatu organisasi ya, atau suatu lembaga sertifikasi. Ini salah satu contoh ya diagram proses kegiatan audit dan tugas-tugasnya. Next. Oke, manfaat audit ya. Jadi manfaat di mana suatu organisasi atau perusahaan yang telah diaudit internal atau eksternal biasanya ada manfaatnya sih. Mungkin salah satunya ini mengenal dengan baik pekerjaan-pekerjaannya, menyempurnakan dan mengembangkan sistem manajemen, kemudian mengurangi resiko kegagalan audit eksternal. Itu biasanya sebelum ada audit eksternal kita lakukan internal audit. Makanya di dalam standar misalkan ISO 9001 itu ada persyaratan internal audit di mana jangka waktunya paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Di dalam standar sih tidak ada waktu yang telah ditetapkan ya, paling dia hanya menyebutkan harus dilakukan internal audit. Oke, next. Oke, ini ada sebelum ini ada analisa kasus ya. Sebelum masuk ke analisa kasus, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian.
Halo Mbak Alda. Iya, Pak. Mbak Alda, untuk materinya ini sudah cukup ya. Jadi mungkin dari apa namanya peserta atau anggota yang mengikuti ini ada yang perlu ditanyakan atau gimana gitu. Oh iya, Pak. Silakan untuk Bapak Ibu partisipan yang sekiranya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung on mic atau melalui chat juga boleh. Nanti saya bantu bacakan. Silakan. Halo ya, Iya, Ya, boleh. halo Pak, Pak Ferry dan Pak Afra ya. Agak, Alda. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk pemaparan materinya. Yang ada satu hal yang mau saya tanyakan. Kadang kita di lapangan juga sering mendengar inspeksi seperti itu, Pak. ya. Apakah audit dengan inspeksi ini sama ataupun berbeda, dan apakah bisa dilakukan bersamaan seperti itu? Mungkin ada bisa dijelaskan seperti itu, Pak? Itu aja mungkin pertanyaannya dari saya. Oke, ini dari Pak Sur Hidayat. Surhidayat ya. Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Surhidayat ya. Jadi sebetulnya dalam agenda ini kita lakukan berkaitan dengan bagaimana sih melakukan audit ya sebagai auditor yang telah berkompetensi sih intinya personilnya gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik ya dari Pak Surhidayat. Apa sih bedanya terkait dengan inspeksi dan audit ya? Nah, jadi audit itu yang pertama ya, tadi audit itu bersifat sistematis ya, di mana ada eh, sebentar, ini mana ya? Ini komputernya agak nge-lag ya. Gimana Pak Ferry? Ya, mungkin saya ulangi, tadi agak nge-lag ya. Oke, jadi untuk audit ini yang tadi ya yang saya jelaskan pertama itu prosesnya sistematik, di mana sistematik ini uh, berkaitan dengan independen dan terdokumentasi, di mana untuk mendapatkan bukti audit dan melakukan evaluasi secara objektif ya sejauh mana kriteria audit dipenuhi. Jadi audit ini ada apa namanya definisinya yang saya jelaskan di awal itu ada audit, auditor dan auditi gitu kan. Itu untuk khususnya audit ya. Yang kedua untuk pertanyaan kedua ini apa sih bedanya yang inspeksi ya? Nah, inspeksi ini ada standar tersendiri berkaitan dengan kegiatan inspeksi ya. Di mana inspeksi ini sebetulnya hampir sama terkait dengan pengecekan suatu organisasi, dia lebih fokus ke spesifik apa yang harus dia inspeksi gitu ya. Misalkan suatu produk ya, di mana produk itu berkaitan dengan keamanan atau safety ya, apa namanya, bukan suatu kepuasan pelanggan ya, tapi berkaitan dengan keamanan produk itu sendiri atau jasa itu sendiri gitu. Jadi inspeksi ini berkaitan langsung dengan spesifik yang mereka inspeksikan gitu kan. Intinya itu Pak perbedaannya ya inspeksi dan audit. Nah, secara umum sih sama Pak, ada jadwal, ada kegiatannya, tapi yang membedakan audit ini dengan inspeksi ini salah satunya itu Pak, tadi inspeksi ini spesifik langsung ke
produk atau jasa yang akan diinspeksi gitu ya. Tapi kalau untuk audit ini spesifik ke sistem manajemen dan berkaitan dengan kepuasan pelanggan gitu. Itu Pak Suhardi ya. Mungkin ada Hidayat, Pak. yang lainnya. Mungkin pertanyaan dari saya ya Pak ya, boleh ya Pak? Iya, ya boleh. Ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin ini ya Pak, kan Pak Ferry udah bisa dibilang sangat berpengalaman ya Pak di bidang audit ini gitu. Nah berdasarkan pengalamannya Pak Ferry ini, saya ingin tahu ini aja sih Pak, kayak kendala apa saja yang biasanya ditemukan gitu Pak di lapangan itu sepertinya kendalanya apa aja yang banyak ditemukan gitu Pak. Terima Oke. kasih. Nah, sebetulnya untuk melakukan kegiatan audit ya, baik itu internal maupun eksternal ya, di suatu perusahaan atau organisasi, kendalanya itu yang pertama di waktu ya, terkait konfirmasi waktu untuk melakukan kegiatan audit. Kemudian yang pertama tadi waktu, yang kedua ini berkaitan dengan personil. Nah, personilnya itu atau sumber daya ya, yang sudah berkompetensi untuk melakukan kegiatan audit itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada namanya kendala-kendala di lapangan ya, di suatu kegiatan audit, di mana misalkan ya perusahaan belum siap untuk diaudit, jadi secara implementasi dokumentasi itu belum siap lah intinya, belum banyak yang harus dilakukan gitu. Jadi cara dokumentasi itu sudah ada, namun dalam pencatatan atau implementasinya itu masih kurang. Jadi kita sebagai auditor akan sangat repot ya, karena kita audit itu memverifikasi bukti-bukti sesuai kegiatan yang ada gitu, atau bisnis proses yang mereka terapkan di dalam suatu organisasi. Itu ada tiga kendala sih yang utamanya. Tadi ada waktu, kemudian tadi apa ya, personil ya, dan yang ketiga tadi berkaitan di lapangan ya. Baik Pak. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan atau tidak? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin bisa kita cukupkan atau bagaimana ya Pak Ferry? Bisa ya? Mungkin ini ada satu contoh kasus ya. Oh iya. Ini sedikit penjelasan sih. Jadi ada satu contoh kasus ya. Nah, ini salah satunya ada contoh ya. Sebut saja Bapak R melakukan audit di rumah sakit ya, di suatu kota di Surabaya misalkan. Beliau melakukan audit di bagian radiologi. Nah, beliau mengamati bahwa terdapat tumpukan film CR dengan nomor seri 48 sampai 50 ya. Beliau melihat bahwa suhu ruangan menunjukkan 25 derajat, sedangkan di dalam label film ya, film CR tersebut itu harus disimpan pada suhu 10 sampai 24 derajat. Jadi menurut Bapak B ini sebagai auditi ya. Nah, Bapak R ini sebagai auditor. Nah, jadi Bapak B ini dalam hal ini sudah biasa auditor menyebutnya seperti itu ya. Dan tidak ada komplain dari pelanggan. Bahkan hasil fotonya paling baik mutunya di kota tersebut gitu. Jadi ada satu contoh kasus ini, apakah temuan ini masuk dalam kategori major atau minor? Next coba Mbak Alda.
Nah, ada pertanyaan ya. Jadi temuan ketidaksesuaian pada kasus di atas adalah dan masukan ya dalam laporan ketidaksesuaian berdasarkan cakupan. Nah, ini sebetulnya latihan ini sih ya. Jadi intinya yang saya tanyakan itu kategori temuan apakah yang bisa terjadi dalam contoh kasus di atas tadi, apakah minor, major, atau observasi, dan jika minor itu mengapa, jika major itu mengapa, kalau observasi itu bagaimana. Nah itu sih, jadi kembali lagi Mbak Alda. Jadi dari kasus ini menurut saya ya sebagai auditor juga sebetulnya, ini sih masuknya dalam, kalau saya masuk dalam kategori minor karena secara SOP atau pencatatan itu sudah dilakukan, namun ada penyimpangan dalam menunjukkan ya dalam suatu standar yang disebutkan itu 10 sampai 24 derajat yang seharusnya disimpan di suhu ruang tersebut, namun di dalam suhu ruang itu terdapat 25 derajat melebihi 1 derajat. Nah, dalam kasus ini ada namanya standarisasi untuk pengukuran suhu ruang ya, ada plus minusnya harus di berapa, misalkan diatur, misalkan 23 plus minus 2 atau gimana gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau saya, jika di dalam prosedur tidak ada pengaturan itu masuknya dalam kategori minor. Namun jika ada di dalam prosedur itu ada penetapan seperti itu, kondisi ruang di sekian sampai sekian plus minus sekian, itu jika masuk itu tidak masalah ya. Hanya mungkin masuk dalam observasi untuk peningkatan berkelanjutan agar suhunya itu dikontrol dengan baik gitu. Itu sih intinya satu contoh kasus dari saya. Mungkin dari saya cukup ya Mbak Alda ya terkait ini. Kalau ada pertanyaan lainnya bisa ditanyakan langsung gitu. Baik, Pak. Baik, mungkin untuk webinar kali ini bisa kita cukupkan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ferry Indrianto selaku pemateri pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu partisipan yang telah join pada Zoom meeting pada siang hari ini. Mungkin sekian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.